Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ay fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Al-ayah maknanya wallahu alam bil haqiqati wal murad. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pertama-tama dan yang paling utama serta harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla, puji kehadirat Allah Rabbul Izzati serta syukur yang menjadi bahan tafakur kepada Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa juga salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah melimpah ruah kepada uswah kita, kepada panglima perang, kepada suri tauladan terbaik hingga akhir zaman, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutahirin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah atas berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, dengan bulan yang suci, bulan di mana di dalamnya terdapat begitu banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, bulan di mana seluruh kebaikan kita, seluruh amal ibadah kita akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini diberikan kesehatan serta keistiqomahan dalam Ramadan ini, lebih ditingkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit ya tentang kitab Safinatun Naza, kitab fikih ya. Kitab Safinatun Naza atau perahu keselamatan ini memiliki nama lengkap ataupun nama panjang ya, yaitu Safinatun Naza Fima Yazibu ala Abdi lil Maulah, yang artinya perahu keselamatan yang mempelajari tentang kewajiban-kewajiban hamba kepada Tuhannya. Kitab Safinatun Naza ini adalah salah satu kitab fikih ya, salah satu kitab dasar-dasar tentang fikih ibadah, fikih tentang ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya hablum minallah. Kitab Safinatun Naza ini walaupun kitabnya kecil, terdiri dari beberapa halaman, namun kitab Safinatun Naza ini adalah salah satu kitab termasyhur, kitab terpopuler, kitab terfamiliar. Karena apa? Karena kitab Safinatun Naza ini adalah salah satu kitab yang pertama di dalamnya tertulis berbagai pokok-pokok agama dengan lengkap dan terpadu. Yang kedua, kitab Safinatun Naza ini ditulis dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami bagi setiap orang yang ingin mempelajari tentang kitab ini. Yang ketiga, yang keempat, kitab Safinatun Naza ini dikarang ataupun ditulis oleh ulama masyhur. Nah, jadi kitab Safinatun Naza ini adalah
sebuah kitab karangan dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami, salah satu ulama dari Hadramaut, Yaman, di mana kota Yaman ini adalah salah satu kota pusatnya para ulama-ulama masyhur, ulama-ulama dunia ya. Di Hadramaut ini adalah banyak sekali wali-wali Allah, para aulia-aulia Allah. Oke. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami adalah salah satu pengarang, bukan salah satu ya, adalah pengarang dari kitab dari kitab Safinatun Nazah. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih dan ahli tasawuf. Nah, selain beliau ulama ahli fikih, ahli tasawuf, beliau ini juga merupakan politikus ya. Di selain itu juga ulama sekaligus politikus, dan dituliskan atau disebutkan dalam kitab ini bahwa beliau adalah pengamat militer di negara-negara Islam. Masya Allah, tabarakallah. Kitab Safinatun Nazah ini adalah matan ya. Jadi banyak ulama-ulama yang membuat syarah tentang kitab Safinatun Nazah ini, atau membuat penjelasan-penjelasan tentang kitab Safinatun Nazah ini. Nah, salah satu syarah yang termasyhur, yang paling populer tentang kitab Safinatun Nazah ini adalah kitab Kasifatus Saja li Safinatun Nazah, adalah menyingkap tabir kegelapan dengan Safinatun Nazah. Nah, jadi syarah ini adalah salah satu kitab karangan dari ulama Jawa, dari ulama Banten, ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Zawi. Beliau adalah salah satu ulama dari Indonesia, salah satu ulama yang belajar ke Mekah, dan beliau juga merupakan salah satu ulama yang menjadi imam besar di Masjidil Haram ya. Dan salah satu karomah dari beliau adalah ketika beliau wafat dan dikuburkan, dan makam beliau akan dipindahkan atau akan digusur ya. Nah, umur dari kuburan ini sudah berumur ratusan tahun. Nah, ketika dibongkar atas izin Allah Subhanahu wa taala, sebuah karomah beliau di mana jasadnya masih utuh, tidak sama sekali ada yang busuk ataupun dimakan belatung. Bahkan kain kafannya pun masih berwarna putih. Bahkan dari jasad beliau pun tercium bau yang begitu harum sekali. Nah, kafannya pun masih berwarna putih. Bahkan dari jasad beliau pun tercium bau yang begitu harum sekali. Nah, beliau adalah salah satu ulama termasyhur, ulama yang berasal dari tanah Jawa, dari Banten khususnya, salah satu ulama dari Indonesia. Oke. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang pasal-pasal ataupun bab yang ada di dalam kitab Safinatun Nazah. Nah, kurang lebih kitab Safinatun Nazah ini ada 72 bab, terdiri dari rukun iman, rukun Islam, arti syahadat, tanda balik, dan seterusnya. Oke. Insyaallah di sini yang pertama Ustadz akan menjelaskan tentang rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanul Islam khamsatun. Sahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus salat wa itaiz zakat wa shaumu ramadan wa hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yaitu tiada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada
Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji kalau mampu di dalam perjalanannya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami, dan Ustadz meminta maaf bila ada kesalahan, ada tutur kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.